Assalamualaikum anak-anak hebat. Belajar lagi yuk bersama Bu Titin. Kali ini kita akan belajar ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 kurikulum merdeka. Materi kita kali ini yaitu wujud zat atau materi dan perubahannya. Apakah kalian sudah siap? Menurutmu, apa yang dimaksud dengan materi? Zat atau materi adalah sesuatu yang memiliki massa dan dapat mengisi ruangan. Massa dalam kehidupan sehari-hari sering disebut sebagai berat. Kalian tahu, batik merupakan kain yang menjadi warisan budaya Indonesia. Untuk membuat motif batik, digunakan malam atau sejenis lilin berbentuk cair. Malam cair berasal dari malam padat yang dipanaskan. Kain diolesi dengan malam cair. Setelah dibiarkan, malam mengeras dan menempel pada kain. Jadi, pada proses membatik membutuhkan zat atau materi berupa malam atau sejenis lilin. Zat tersebut dapat berubah wujudnya dari cair menjadi padat dan sebaliknya. Di sekitar kita banyak sekali contoh zat, misalnya air, batu, tumbuhan, udara, dan lain sebagainya. Zat dapat berupa benda mati atau makhluk hidup. Pengertian zat yaitu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ukuran untuk ruang biasa dikenal dengan volume. Jadi, zat memiliki dua ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gula pasir adalah zat yang berbentuk padat berupa butir-butir halus. 1 sendok gula pasir memiliki butir-butir yang lebih sedikit dibandingkan dengan 1 mangkuk gula pasir. Artinya, massa 1 sendok gula lebih sedikit daripada 1 mangkuk gula. Dengan demikian, massa adalah ukuran tentang jumlah atau banyaknya zat. Untuk menentukan ukuran massa, kita tidak akan menghitung butiran gula pasir satu persatu ya. Namun, gula pasir harus diukur menggunakan timbangan. Hasil pengukuran timbangan umumnya berupa satuan kilogram atau gram. Misalnya, massa gula 1000 gram sama dengan massa gula 1 kilogram. Ciri zat yang kedua yaitu zat memiliki volume. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan ukuran volume. Ukuran volume biasanya digunakan pada saat membeli benda yang bersifat cair, seperti air, sirup, minyak, dan obat cair. Cobalah kalian perhatikan tulisan pada wadah ketika membeli obat sirup. Pada kemasan akan tertulis volume, misalnya liter atau mililiter. Volume merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa banyak zat mengisi wadah atau ruangan. Salah satu alat untuk menentukan volume benda cair adalah gelas ukur. Sebelumnya, kita sudah mempelajari sifat-sifat zat. Marilah kita pelajari bersama wujud zat yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Wujud zat itu ada 3, yaitu benda padat, benda cair, dan benda gas. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, besi, kerikil, dan lain sebagainya. Benda-benda di atas memiliki bentuk tetap, massa dan volumenya juga tetap. Cobalah tekan batu dengan tangan. Apakah batu tersebut berubah bentuknya? Wujud zat yang kedua yaitu benda cair.
Contoh benda cair antara lain susu, minyak, oli, kecap, dan lain sebagainya. Coba kalian perhatikan video berikut ini. Menurutmu, apakah bentuk air akan berubah? Tentu, bentuk air yang semula mengikuti bentuk botol, kemudian berubah bentuknya mengikuti bentuk gelas. Walaupun bentuknya berubah, volume air akan selalu tetap. Air merupakan benda cair. Seperti video ini, susu merupakan benda cair. Wujud zat yang ketiga yaitu benda gas. Contoh benda gas antara lain udara, asap, nitrogen, helium, uap air, hidrogen, gas alam udara. Saat balon ditiup, seluruh bagian balon tersebut akan mengembang. Hal ini menunjukkan bahwa udara menekan ke segala arah, sehingga udara yang ada di dalam balon termasuk benda gas. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa benda padat memiliki sifat bentuk tetap, partikelnya rapat, dan dapat digenggam. Kemudian, benda cair memiliki sifat bentuknya seperti wadahnya, tidak dapat digenggam, dan bisa mengalir. Lalu, benda gas memiliki sifat mengisi seluruh ruangan, partikelnya renggang, tidak dapat digenggam. Perubahan wujud benda dapat kalian perhatikan pada bagan berikut ya. Mencair dan membeku. Tidak semua benda dapat mengalami perubahan wujud menjadi cair atau menjadi padat dengan mudah. Benda yang dapat diubah wujudnya menjadi cair dan padat dengan mudah adalah lilin. Lilin pada suhu ruangan berbentuk padat. Ketika sumbu lilin dinyalakan, lilin akan mencair. Perubahan zat dari wujud padat menjadi cair dinamakan mencair. Api memiliki sifat panas karena memiliki kalor atau energi panas. Ketika lilin didiamkan beberapa saat, lilin cair akan menjadi padat kembali. Perubahan ini dinamakan membeku. Proses perubahan dari cair menjadi padat dapat terjadi karena lilin cair kehilangan panas atau mendingin. Perubahan wujud yang selanjutnya yaitu menguap. Pernahkah kalian melihat ibu merebus air? Merebus air merupakan salah satu contoh perubahan wujud menguap. Pada saat merebus air yang semula berwujud cair dipanaskan akan menjadi lebih panas dan sebagian berubah menjadi gas atau uap air. Perubahan wujud dari zat cair menjadi gas dinamakan menguap. Menguap terjadi karena zat cair menyerap kalor dari api. Perubahan wujud benda selanjutnya yaitu mengembun. Apakah kalian pernah mengamati permukaan luar gelas yang berisi air dingin? Menurut kalian, mengapa permukaan gelas tersebut selalu basah? Air yang ada di permukaan luar gelas bukan berasal dari air di dalam gelas. Air tersebut berasal dari uap air di luar gelas yang berubah menjadi air. Proses perubahan dari uap air atau gas menjadi air atau cair dinamakan mengembun. Pengembunan dapat terjadi karena uap air kehilangan panas karena pengaruh dinginnya suhu dari air dingin. Coba kalian perhatikan ketika ibu menyimpan kapur barus di lemari pakaian. Setelah beberapa hari, kapur barus akan berubah ukurannya menjadi lebih kecil dari ukuran semula. Nah, menurut kalian, mengapa hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dikarenakan kapur barus mengalami perubahan wujud.
Semula kapur barus berwujud padat. Karena kapur barus menerima panas dari udara di dalam lemari, kapur barus perlahan berubah menjadi gas. Gas yang dihasilkan akan membuat pakaian di dalam lemari wangi. Perubahan wujud pada kapur barus dari padat menjadi gas disebut menyublim. Perubahan wujud selanjutnya yaitu mengkristal. Es kering merupakan gas karbon dioksida yang dikeringkan. Gas karbon dioksida mengkristal menjadi es kering. Gas karbon dioksida berubah wujud menjadi es kering karena melepaskan kalor atau panas ke lingkungan. Es kering biasa digunakan untuk mengawetkan makanan. Es kering juga sering digunakan untuk mengemas barang-barang yang harus tetap dingin atau beku seperti es krim. Sehingga proses perubahan wujud dari gas menjadi padat seperti pada es kering tadi disebut mengkristal. Nah, anak-anak hebat, selesai sudah materi kita hari ini. Kita telah belajar bersama tentang wujud zat dan perubahannya. Tetap semangat ya belajar bersama Bu Titin. Jangan lupa kalian tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.